berisi, mulai dah hilang habangnya. Nah, Nabi ketika dilahirkan umur 1 hari persis seperti anak-anak biasa umur 1 bulan. Berarti tumbuh besar, perkembangan Nabi itu kencang, itu melewati batas normal itu. Wa yashibu fi syahri syabab sanah. Tumbuh besar Nabi ketika usia 1 bulan sama seperti pertumbuhan seorang anak biasa setahun. Jadi orang biasa umur 1 tahun, itu Nabi umur 1 bulan persis seperti anak umur setahun. Dah bengkak dakwah, istilahnya lama, sudah berisi dakwah. Jadi sehari Nabi sama seperti 1 bulan manusia biasa. 1 bulan umur Nabi setelah dilahirkan sama seperti anak berumur 1 tahun. Karas sudah. Jadi berarti kalau imbah lahir itu tuh udah hilang dah habangnya. Kita dah sampai mingguan masih lagi bayi itu masih merah lagi. Tapi Nabi sehari sudah seperti umur 1 bulan. Itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha syahraini kana yahbu ila kulli janib. Manakala umur Nabi sudah mencapai 2 bulan, kana yahbu ila kulli janib, maka Nabi sudah merangkak ke setiap arah. Jadi umur 2 bulan sudah bertingkau, ya, sudah berangkat, sudah merangkak. Dan merangkaknya itu bukan satu tujuan ke depan, tapi sudah nguliling-nguliling dah. Kalau bahasa kitanya sudah mulai berhambur di rumah. Nah, jadi umur 2 bulan Nabi sudah bisa merangkak. Kalau bayi-bayi biasa ini dah berapa bulan hanya hingga ke merangkak. Ini Nabi sudah merangkak bertingkau berangkat. Itu umur 2 bulan. Ila kulli janib, ke setiap arah. Udah, kalau bahasa kitanya sudah ke padu keluar dah. Ke kamar, masuk ke padu, keluar ke kamar dah. Berangkat dah Nabi. Faqama sallallahu alaihi wasallam ala qadamaihi fi salas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bisa berdiri dengan 2 kakinya dalam usia 3 bulan. Jadi usia Nabi 3 bulan sudah bisa berdiri. Kalau normalnya bayi itu usia 10 bulanan lah. Normalnya kita tuh kakanak tuh bayi umur 10 bulan itu hanya mulai bisa berdiri. Hanya berdiri rambah. Nabi 3 bulan dah bisa berdiri. Jadi pertumbuhan Nabi itu usia 3 bulan sudah bisa berdiri. Wa fi rabi'ah kana yamsikul jidar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umur 4 bulan yumsikul jidar, sudah memegang dinding. Kalau bahasa kitabnya sudah nyasar ke dinding, berjalan. Jadi umur 4 bulan Nabi sudah berjalan, tapi masih nyasar dinding lagi, berpegang ke dinding, nyasar dinding ke dinding. Usia 4 bulan. Kalau kita lebih normalnya tuh ya sekitar 11 sampai 15 bulan ya, itu sudah mulai bisa berjalan. Ini Nabi umur 4 bulan sudah berjalan menyasar dinding. Jadi pertumbuhan Nabi itu kencang. Wa yamshi qalilan, dan Nabi berjalan sedikit-sedikit, maksudnya selangkah, nyasar dinding selangkah demi selangkah. Umur 4 bulan. Wa masya fi 5 min asy-syuhuri biquwwah,
dan pada usia 5 bulan itu sudah kuat dah Nabi berjalan. Kalau istilah kita tuh udah kelacong-kelacong udah berjalan dah, udah pasif dah berjalan, gak ada raba-raba lagi. Umur 5 bulan Nabi sudah kuat dah berjalan, itu tegap dah bertenaga, gak ada raba-raba duduk lagi. Umur 5 bulan. Walamma tamma lahu sittatu ashhur kana yasra'u fil mashi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala sempurna umurnya 6 bulan, kana yasra'u fil mashi. Nabi itu sudah cepat berjalan. Dah ibaratnya itu laju dah pasif, dah laju dah berjalan. Umur 6 bulan dah laju berjalan. Wa fi sab'ati ashhur kana yajri wa yadhhabu ila kulli janib. Dan pada umur 7 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berlari dan pergi ke setiap arah. Jadi umur 7 bulan sudah bisa buka. Jadi umur 7 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah buka dan sudah tolak kemana-mana. Artinya buka kapatu, buka ke hadapan dah. Udah berjalan itu sudah kuat, sudah bisa berlari dah Nabi. Umur 7 bulan. Kalau anak-anak sekarang nih, pokoknya dalam setahun ke atas, bahkan setahun setengah itu masih terbang gugur gitu berjalan, masih banyak rabah dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 7 bulan sudah buka dan sudah kemana-mana ada berjalan. Falamma balagha thamaniyatu ashhur kana yatakallamu bihaitsu yusma'u kalamuh. Manakala usia Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencapai 8 bulan, kana yatakallamu bihaitsu yusma'u kalamuh, maka Nabi sudah bisa berbicara, berkata-kata yang mana bicara Nabi itu jelas, bisa didengar, dipaham. Kalau kita anak-anak biasa nih umur 3 tahun itu lancar dalam itu normalnya. Ini Nabi umur 8 bulan itu sudah bertutur kata, sudah bisa, dan perkataannya jelas, bisa didengar. Kadang-kadang kalau kita nih umur 2 tahun ada anak tuh bisa memandir, cuman umahnya ada yang ngerti, abahnya nggak ngerti, begini orang lain belum bisa dimengerti lagi, paling mamanya ngerti, orang lain nggak ngerti belum. Normalnya kira-kira 3 tahun lancar memandir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertumbuhannya cepat, umur 8 bulan itu bicaranya sudah jelas, nyaman, sudah didengar, dimengerti. Wa qawiyat fi tis'in minasyuhuri bi fasihin nutqi quwah. Dan manakala Nabi sudah mencapai usia 9 bulan, maka kekuatan fisik Nabi dan ucapannya sudah sempurna. Jadi 9 bulan itu dah sempurna dah. Berjalan dah tegap, dah berjalan itu dah tegap, sempurna dah berjalan. Kekuatan fisik awaknya tuh dah, kalau istilah orang ini ada bayut di bagian, dah gagah, sempurna kekuatan fisiknya. Kemudian bifasihin nutqi, fasih tutur bahasanya. Kalau orang kita nyambat tuh ke anak orang
lancar batir, lantih batir, harat batir, jelas batirannya, mengerti, paham gitu. Jadi Nabi usia 9 bulan itu udah fasih bertutur kata. Kalau kanak-kanak ini ada yang 3 tahunan bahkan lebih itu masih bertutur kata tuh banyak kada jelas. Apalagi dalam tahunan-tahunan ini. Dia dari masa-masa Covid tuh ada itu ke apa? Ke spesialis anak. Ini umumnya anak-anak yang terlahir pada masa Covid itu banyak keterlambatan bicara. Ada yang umur 3 tahun bahkan ada yang 4 tahun hanya sepatah 2 patah kata berarti. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam usia 9 bulan dah fasih bertutur kata, jelas panggilannya. Jadi ini pertumbuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Walamma balagha 10 ashhur kana yarmi bis-sahabi ma'as sibyan. Dan manakala usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencapai 10 bulan, kana yarmi bis-sahabi ma'as sibyan, Nabi sudah bermain panah-panahan bersama anak-anak. Jadi umur 10 bulan. Jadi dalam usia 10 bulan dah di tanah dah mainan panah dah. Kalau kanak-kanak kabunan tu dah main plastik atau main cakang dah, berdimbak burung dah. Itu orang kabunan. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tu umur 10 bulan itu sudah main panah dah, bermain-mainan. Jika ada pak asli itu main-mainan kanak-kanak dah. Sudah ramai bermain bersama anak-anak lainnya dengan panah. Main panah-panahan dengan anak-anak umur 10 bulan. Walamma balagha sanataini fasalathu Halimah. Manakala usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai 2 tahun, fasalathu Halimah, maka Halimah pun menyapih. Jadi usia 2 tahun Nabi dah disapih, artinya kada nyusul lagi. Jadi Nabi itu menyusu badan 2 tahun. Sudah sampai 2 tahun dalam asuhan Halimah, karena Halimah nang menyusui. 2 tahun usia Nabi disapih. Nabi tidak menyusu badan lagi. Wa'adat bihi ila ummih. Dan Halimah pun mengembalikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya, yaitu Aminah. Tsumma starja'athu min ummih. Kemudian Halimah meminta kepada ibu Nabi untuk mengembalikan Nabi ke dalam pangkuannya. Faradathu ilaiha, maka ibu Nabi pun mengembalikan Nabi kepada Halimah. Jadi kan ceritanya dahulu kontraknya Halimah menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cuma 2 tahun. Setelah 2 tahun menyusukan Nabi, maka Nabi akan diserahkan kembali ke ibunya Aminah di kota Mekah. Cuma Halimah ini ketika mengasuh Nabi nampak jelas keberkahan dalam hidupnya. Yang asal mulanya susah, melarat, fakir, ketika Nabi dibawa belum sampai ke rumah sudah Allah sugihkan. Artinya di siang hari dibawa, malam sudah sugih. Artinya apa? Karena ketika Halimah belum menjemput Nabi, dia punya onta, punya kambing, cuman onta dan kambingnya kurus, tidak bisa dimanfaatkan air susunya. Ketika ia membawa pulang Nabi, ketika pulang ia terkejut. Onta dan kambing-kambingnya menggemuk seketika dan air susunya melimpah.
Hari demi hari dirasakan oleh Halimah keberkahan. Akhirnya Halimah yang asal mulanya fakir menjadi seorang perempuan kaya dengan sebab menyusui, mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selama 2 tahun diasuh oleh Halimah Nabi, terasa Halimah. Bahkan cinta kasih sayangnya Halimah kepada Nabi itu melebihi dari anaknya sendiri. Maka ketika sampai 2 tahun, janjinya 2 tahun Nabi akan dikembalikan ke ibunya. Maka bukan main sedihnya Halimah. Cuman mau tidak mau karena memang sudah janjinya 2 tahun, maka terpaksalah Halimah dari kampung Sa'ad itu datang ke kota Mekah membawa Nabi, menyerahkan Nabi ke ibunya Aminah. Rupanya ketika sampai di Mekah diserahkan kepada ibunya Aminah, rupanya Halimah nawar lagi. Ujar Halimah, ikatkah ku bawa pulang 2 tahun jadi ya? Kalau hari itu janji kita 2 tahun, aku cuti 2 tahun aku pulang menggaduh. Malah akan ada berubah apa-apa, pokoknya aku gaduh, aku mohon banget. Sambil menangis-nangis, Halimah meminta agar supaya Nabi masih tetap bersamanya. Maka akhirnya ketiga itu Sayyidah Aminah pun memperkenankan kembali Nabi diasuh oleh Halimah 2 tahun pulang. Jadi Nabi itu tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah 4 tahun. 2 tahun menyusu, 2 tahun mengasuh. Jadi dalam 2 tahun itu habis kontrak sebenarnya. Cuma dia meminta sangat dengan Halimah untuk bisa kembali membawa Nabi. Karena amat kasih sayangnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya ibu Nabi pun menyerahkan pulang Nabi dengan berat hati kepada Halimah. Falamma balagha sallallahu alaihi wasallam arba'atu a'wam 'ala al-asahhil mu'awwal alaihi. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencapai umur 4 tahun, 'alal asahhil mu'awwal alaih, menurut pendapat yang paling absah dan dapat dipercaya, pendapat yang paling sahih, pendapat yang muktamad bisa dipercaya. Ja'ahu Jibrailu wa Mikail, maka datanglah 2 malaikat Jibril dan Mikail menemui Nabi. Jadi umur Nabi 4 tahun, malaikat Jibril dan malaikat Mikail sudah datang ke Nabi. Alaihima thiyabun bayd. Keduanya, malaikat Jibril dan Mikail itu mengenakan pakaian serba putih. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam khalfal buyuti yar'al ghanamal baham wa hiya auladud dha'af. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di belakang perumahan penduduk, sedang mengembala anak domba. Al-ghanam al-baham wa hiya auladud da'am, anak-anak domba. Jadi usia Nabi 4 tahun, Nabi sudah mengembala. Jadi beingun kambing, cuman anaknya, anak domba. Sesuai dengan umur Nabi 4 tahun, Nabi sudah mengembala anak-anak domba. Jadi ketika itu Nabi sedang mengembala anak-anak domba, itu berada di belakang perumahan penduduk. Pada usia 4 tahun Nabi sudah mengembala anak domba di belakang perumahan penduduk Bani Sa'ad ketika itu. Maka ketika itu malaikat Jibril dan Mikail mendatangi Nabi. Kama qalahu al-Iraqi fi Alfiyatis Siyar, sebagaimana yang dikatakan oleh
Al-Imam Al-Iraqi di dalam kitabnya Alfiyatus Siyar, aqama fi Sa'd bin Bakr 'indaha arba'atul a'wami tajni sa'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di tempat Sa'ad bin Bakar, satu kabilah Sa'ad bin Bakar, yaitu tepatnya Nabi berada dalam asuhan Halimah. Arba'atul a'wami tajni sa'dah. Dalam pangkuan Aminah Nabi selama 4 tahun. Ketika itu Halimah memperoleh kebahagiaannya. Jadi selama 4 tahun menggaduh Nabi itu selama bahagia terus Halimah. Gembira, senang terus hidupnya. Fasa'ida bihi sallallahu alaihi wasallam zarwatal jabal fa'adja'a. Maka ketika itu malaikat Jibril dan Mikail membawa Nabi naik ke puncak gunung. Fa'adja'a, maka kemudian keduanya membaringkan Nabi. Jadi Nabi ketiga itu umur 4 tahun, di belakang perumahan penduduk sedang mengembala anak domba, datang 2 malaikat, dibawanya Nabi ke puncak gunung. Fasyaqqal malakani, maka 2 malaikat itu pun membelah. Qila huma Jibrilu wa Israfilu. Ada pendapat ulama menyebutkan 2 malaikat itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Israfil. Wa qila salah satu amlak wa salisuhum Mikail. Ada lagi pendapat ulama menyebutkan yang mendatangi Nabi itu 3 malaikatnya. Malaikat yang ketiga Mikail. Jadi ada yang menyebut berdua Jibril dan Israfil, ada lagi yang menyebut bertiga, yaitu ditambah dengan Mikail. Sadrahu asyarifa ladaiha. Apa yang dibelah 2 malaikat itu? Sadrahu, dadanya Nabi, aibatnahu, perutnya Nabi. Asyarifa, yang mulia, ladaiha ay inda Halimah, ketika Nabi SAW berada dalam asuhan Halimah. Jadi selama 4 tahun itu berada di asuhan Halimah. Kejadiannya genap umur 4 tahun Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan Israfil, kemudian dibawa ke puncak gunung, lalu dibelahlah dadanya. Min surati nahrihi ila asfali batnih. Belahannya itu dari mulai lubang leher, lubang suhratu nahri, lubang leher, ila asfali batni, sampai ke bawah perut. Jadi lubang leher itu ini lubang leher. Jadi dibedah Nabi itu dari mulai lubang leher sini sampai di bawah perut, berarti di bawah, di ari-ari, di bawah pusat, di ari-ari. Dari mulai lubang leher sampai ke ari-ari dibelahlah Nabi. Li ajli ikhrajil qalbi, karena semata-mata hendak mengeluarkan hatinya Nabi. Wa la yuqalu fi dzalika ru'yatul 'aurah. Hal yang demikian tidak pantas dikatakan bahwa para malaikat itu melihat aurat. Artinya timbul pertanyaan, ketika Nabi dibedah dari lubang leher ini sampai ke bawah pusat, apakah para malaikat itu melihat auratnya Nabi? Gitu. Maka tidak pantas, tidak layak dikatakan malaikat itu melihat auratnya Nabi. Li'annal muzawila lil fi'li al malaikah wa hum ghairu mukallafin. Karena sesungguhnya kegiatan membedah itu para malaikat,
wa hum ghairu mukallafin, sedangkan malaikat itu tidak mukallaf, artinya tidak dibebani hukum agama. Jadi ketika para malaikat itu membedah Nabi, apakah para malaikat itu melihat aurat Nabi? Maka kada layak dikatakan melihat. Yang intinya dalam kegiatan membedah Nabi itu malaikat itu kada mukallaf, artinya tidak dibebani hukum. Kalau kita ketika kita melihat aurat orang lain, haram hukumnya, kita mukallaf. Kalau kada mukallaf, iya kada haram. Kalau kita melihat orang gila berjalan di tengah jalan, kada sing salawara, dengan haram tuh kita, iya kada. Atau sebaliknya orang gila melihat kita, aurat kita nang berdosa, orang gila kada, ya kada mukallaf. Au annahu la yalzamu minhu ar-ru'yah, atau bisa juga bahwa ketika pembedahan terjadi maka tidak mesti harus melihat gitu. Fayumkinul muzawilatu ma'a adami ru'yatil awrah, maka boleh jadi mungkin saja dalam kegiatan membedah itu tanpa adanya melihat aurat. Artinya kata Syekh Nawawi Banten, bisa juga ketika malaikat-malaikat itu membedah Nabi, mereka memang tidak melihat, mereka kada mementingkanlah, kada melihatlah ke aurat Nabi, karena ketiga itu yang menggawi itu bukan manusia tapi malaikat. Kenapa melihat aurat lah itu? Jadi apa yang diperintah itulah yang ia lakukan. Jadi istilahnya tidak mesti juga para malaikat itu melihat auratnya Nabi. Kenapa? Karena kegiatan pembedahan itu tuh para malaikat. Jadi ma'a adami ru'yatil aurat, tanpa adanya melihat aurat Nabi. Li'annahu la yanbaghi an yara ahadun auratah, karena tidak pantas seseorang itu melihat aurat Nabi. Wa ma ra'a ahadun aurata nabiyyin illa ama, tidak ada seseorang pun yang melihat aurat seorang nabi kecuali orang yang melihat itu akan buta. Jadi kada ada yang melihat, bahkan malaikat pun kada melihat aurat Nabi. Karena kata Syekh Nawawi Banten, wa ma ra'a ahadun aurata nabiyyin illa ama, tidak ada seseorang pun yang melihat aurat seorang nabi kecuali orang yang melihat itu pastinya akan buta sehingga melihat. Wasahihu anna syakka kana bi'alah, li'annahu ablaghu fil mu'jizati khususan ma'a adami ilamihi wa sur'atil tasamih. Menurut pendapat yang sahih, yang benar, kata Syekh Nawawi, bahwasanya kejadian pembelahan dada Nabi kana bi'alatin. Jadi pembedahan itu sebenarnya pakai alat, ada alatnya, kata Syekh Nawawi. Kenapa pakai alat? Li'annahu ablaghu fil mu'jizah, karena hal tersebut itu untuk menguatkan mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususan ma'adami ilamihi, terkhusus ketika dibedah Nabi tidak merasa sakit. Kemudian setelah selesai bedah, setelah itu sur'atit tasamih, cepat pulihnya. Lakin lam yarid bi ta'yinil alati hadisun sahihun, akan tetapi kata Syekh Nawawi, tidak pernah datang di dalam hadis yang sahih yang menyatakan tentang alat tersebut. Jadi kata Syekh Nawawi Banten bahwa ketika Nabi itu dibedah oleh para malaikat, itu malaikat menggunakan alat.
Kenapa harus malaikat menggunakan alat? Maksudnya kata Syekh Nawawi, kalau dia pakai alat itu sebenarnya menunjukkan mukjizat Nabi. Kita lah macam ini. Andai kata malaikat itu membedah Nabi tanpa alat, kalau bahasa kita yang sakti nabinya kan malaikatnya. Malaikat membedah Nabi karena bakal alat. Nah, nang harap tuh malaikatnya nabinya. Maka tentu malaikat nang harap. Tapi kalau Nabi itu dibedah dengan alat umpama parang atau pisau, tapi nabinya kada sakit. Dan ketiga itu hampir seketika. Nah, nang hibat tuh malaikat ke nabinya. Maka nang hibat nabinya. Maka di sini kata Syekh Nawawi bahwa Nabi itu tuh ketika dibedah oleh para malaikat itu pakai alat. Itu menunjukkan mukjizat Nabi. Tapi kalau seandainya Nabi itu ketika dibedah itu dengan apa? Pakai pusuk-pusuk saja malaikat, berarti nang harap malaikat. Jadi kejadian itu tidak ada menunjuk mukjizat atau irhas kepada seorang nabi. Tapi ketika itu kata Syekh Nawawi yang benar, malaikat itu menggunakan alat. Maka ketika digunakan alat untuk membedah Nabi kan ada sakit. Bahkan ketika selesai dibedah pulih seketika. Ini menunjukkan Nabi yang harap, Nabi yang bermukjizat. Cuma kata Syekh Nawawi, nang alat yang digunakan oleh para malaikat itu apa? Tidak ada keterangan di dalam hadis sahih alatnya itu namanya apakah, parangkah, atau singso atau sepilu, tidak. Intinya kada. Fala ya'lamu haqiqataha illallahu ta'ala. Maka tidak ada yang tahu kebenaran alat itu kecuali hanya Allah Ta'ala. Maka kata Syekh Nawawi pakai alat, cuman alatnya banyak, hanya Allah yang tahu. Walam yasil minhu sallallahu alaihi wasallam damun. Dan ketika Nabi itu dibedah, itu tidak ada setetes pun darah yang mengalir. Jadi pakai alat, buyur ditulik pakai alat. Tapi Nabi ada sakit, kemudian darah ada mengalir, imbah itu pulang pas selesai pembedahan, seketika itu juga sembuh seketika. Ini menunjukkan nabinya yang harap, jadi mukjizat. Li'annahu kana min khawariqil adat. Hal tersebut itu menunjukkan terjadinya itu termasuk daripada khawariqul adat, sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan. Kalau kita lihat dibedah tidak berdarah, sakit, imbahnya kena sampai langsung dibius dia kena sakit, tapi kena ma'arif lah ya. Dan hampirnya pun juga lawas Nabi sakit gada, berdarah gada, kemudian hampir seketika. Ini mukjizat bagi seorang nabi, juga irkhas ketentuan seseorang itu akan menjadi nabi kelaknya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh berkembang pesat, tumbuh berkembang kencang gitu. Umur sehari sama seperti anak 1 bulan, umur sebulan sama seperti anak umur 1 tahun. Jadi tumbuh berkembang Nabi encap, semuanya encap, melewati batas normal manusia. Dan pada umur 4 tahun inilah kejadian mulanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibedah dari kecil. Di waktu kecil ketika masih bersama dengan Halimah. Dan ceritanya nanti ketika itulah Halimah timbul rasa takut. Jangan-jangan ada orang jahat yang akan mencelakakan Nabi. Karena ceritanya nanti ketika Nabi itu sedang mengembala kambing, ada 2 orang yang datang pakaian serba putih membawa Nabi langsung ke puncak gunung. Ketika itu anak-anak Halimatus Sa'diyah menyaksikan Nabi itu dibawa orang. Maka anak-anak yang seumuran bahkan yang berkawan dengan Nabi ketika itu tumbal bukan takutan.
karena melihat Nabi dibawa orang yang tidak dikenal. Lalu diceritakanlah hal tersebut kepada Halimah. Halimah pun terkejut, lalu bergegas ke belakang rumah. Ketika bergegas melihat ke belakang rumah, rupanya Nabi sudah duduk berjongkok. Kayak model agak-agak menung, agak-agak kayak apa Nabi. Maka Halimah tanya, kau kenapa? Ya Nabi kan ada bapak, ada biasa aja. Itulah. Maka timbul kekhawatiran Halimah. Maka 4 tahun dalam masa dijaga atau diingon oleh Halimah, Nabi pun dikembalikan kembali kepada ibunya. Halimah khawatir kalau ada orang jahat yang berniat tidak baik dengan Nabi. Maka diserahkannya dalam 4 tahun itu kepada ibunya Nabi, yaitu kepada Aminah. Wa akhraja minhu 'alaqatan damawiyah wa azala minhu hadha syaitan bisalji ghasla wa mala'ahu hikmatan wa ma'aniya imaniyah wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan apa yang dikeluarkan oleh 2 orang malaikat tersebut, kemudian apa yang dibuang, apa yang diisi kepada hati Nabi. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan, mudah-mudahan ada manfaat. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.